Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai perancangan rangkaian logika kombinatorial yang ditujukan untuk menyelesaikan tugas dari sistem digital yang diampu oleh Bapak Agus Isa Martinus. Oke, langsung saja ke materi awal, yaitu pengertian sistem digital. Sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya lakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk suatu tujuan, pengalihan tenaga atau energi. Selain itu, sistem digital bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit, berupa digit-digit atau angka-angka, contohnya bilangan integer dan pecahan. Kemudian, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan baris 2, yang terdiri dari dua macam simbol bilangan, berbentuk digit angka yaitu 0 dan 1. Hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar sistem bilangan dari operasinya. Dengan menggunakan dua level yang ada pada sistem biner, maka sangatlah mudah untuk mendesain rangkaian-rangkaian elektronik yang akurat dibanding dengan menggunakan sebuah level yang ada pada sistem desimal. Gerbang logika atau rangkaian digital. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner dengan menggunakan teori aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan sebuah persamaan yang mengatakan hubungan antar input dan output dari sebuah rangkaian logika. Jenis-jenis gerbang logika. Di sini ada 3 jenis gerbang logika yang saya gunakan untuk perancangannya. Yang pertama adalah gerbang N. Di sini kita dapat lihat tabelnya. Jika input A dan input B bernilai 0, maka outputnya 0. Dan jika di inputnya terdapat, dan jika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya 1, yang dapat disimpulkan. Jika kedua input tersebut bernilai 1, maka outputnya 1. Jika terdapat angka 0, maka outputnya 0. Yang selanjutnya itu gerbang OR. Kita lihat di tabel, jika output dan jika input A dan B-nya bernilai 0, maka hasilnya 0. Jika input A-nya 0 dan B-nya 1, maka outputnya 1. Yang berkesimpulan, jika semua inputnya bernilai 0, maka hasilnya 0. Jika terdapat input 1, maka hasilnya 1. Yang terakhir adalah gerbang NOT. Gerbang NOT atau dengan kata lain inverter atau pembalik, yang akan membalikkan skala input dan nilainya. Jika kita memasukkan angka 0, maka akan mengeluarkan 1. Jika 1, maka kebalikannya yaitu 0. Kemudian membuat rancangan display 16 segmen. Di sini, saya menggunakan Logisim. Logisim adalah singkatan dari Logic Simulator, yaitu sebuah tool untuk mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital dengan tampilan yang sederhana. Penggunaan software ini cukup dimudahkan, dan salah satu software open source yang bisa kita download dan dapat digunakan secara gratis. Tujuannya, membuat sebuah rangkaian yang menampilkan display segmen membentuk sebuah karakter. Yang pertama kita buat adalah merancang tabel input atau outputnya. Di sini, menampilkan Putri Ragita Diva dengan outputnya yang akan tampil adalah S2, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor A, sektor C, untuk menampilkan huruf P. Jadi, angka 1 di sini berarti menyala, dan angka 0 berarti off atau mati. Oke, bagaimana cara membuat ekspresi atau fungsi boolean? Yang pertama kita lihat dulu, di sini kita akan coba di sektor 1, yaitu S1. Kita sejarkan, nah, angka 1 berarti
Fungsi boolean yang kita gunakan. Di sini kan ada 4. Di sini juga, ya satunya ada 4 di sektor 1. Kita sejajarkan bagian bagian ininya, yaitu 0, 0, 0, 1, 1. Nah, angka 0 itu berarti inputnya aksen. Si bagian A, B, C, D, E-nya tuh jika dapat angka 0 nilainya akan jadi aksen. Sini hanya 0, B 0, C 0 berarti A, B, C aksen dan D, E-nya tidak. Kita lihat di boolean. Nah, A aksen, B aksen, C aksen, D, E-nya tidak. Kemudian kita ke yang kedua, yaitu A, B 0, C tidak, D, E 0. Berarti A, B aksen, C tidak, D aksen, E aksen. A aksen, B aksen, C tidak, D aksen, E aksen. Seperti itu saja penjelasannya. Baik, selanjutnya kita bahas key map. Key map yaitu penyederhanaan. Lebih tepatnya penyederhanaan dari boolean, hasil boolean, yaitu pengelompokan. Nah, yang pertama kita harus tahu ini baris pertama itu B, baris kedua itu C. Nanti di sini garis pertama berarti negasi B, baris kedua negasi C. Berurusan baris pertama di sini negasi B, di sini C karena bernilai 1 tidak ada negasi sampai semua yang vertikal ini horizontal. Nah, selanjutnya yang vertikal itu yang baris pertama punya D, baris kedua punya E. Nah, contoh ke sini. Nih, yang ini yang awal ini punya D, yang kedua punya E. Nah, saya anggap sudah paham. Selanjutnya, mencari nilai 1 di sini. Kenapa berbeda-beda? Karena contoh ini dari kemungkinan pertama ya. Saya akan mencari selanjutnya, insya Allah kalau udah paham, mencari sendiri atau dijelaskan sendiri. Nah, A itu kan bernilai 0 ya. Pasti nanti A itu A negasi semua. Berarti kita mulai dari B, C, D, E ya. Nah, yang pertama mencari B negasi, C negasi. Berarti di mana ya B negasi, C negasi? Nah, ini kan 0, 0. Berarti B negasi, C negasi. Nah, ini kemungkinan B, C ada di sini dulu. Nah, terusan cari D, E. Tidak negasi. Nah, tidak negasi itu kan yang bernilai 1 itu dan negasi ya. Berarti D, E itu di sini 1, 1. Nah, nanti kita mengambil titik tengah. Berarti BC-nya di sini, tarik tengah. DE-nya di sini. Nah, kita mengambil 1, taruh di titik tengah. Nah, saya anggap sudah paham. Terusan ke rumus key map. Rumus key map yaitu mencari yang terbanyak dari 2, 4, 8, 16. Kalau nggak salah 2 itu biner, 2 okta. 2 itu quad. 8 itu core. Ya, langsung menyebutkan 2, 8. 2, 4, 8, 16 nggak masalah gitu. Terus mencari ini kenapa berwarna-warna atau key map, bahasanya penyederhanaan. Nah, pertama kan tadi yang saya sudah sebutkan 8, 2, 4, 8. Kita nyari di sini nggak mungkin 8 sih karena di sini ada 16 cuman ya. Berarti nyari kemungkinan 4 yang berjajar 1, 4 nggak ada ya. Berarti ya udah lanjut nyari yang 2. Kemungkinan 2. Nah ini 1 dan 1 ini kenapa setengah-setengah? Karena di rumus key map itu samping sama samping itu bisa disatukan asal sejajar. Nah, saya anggap sudah paham. Selanjutnya kenapa yang lain ini kan berarti berwarna merah ya? Kenapa di merah? A negasi, B negasi, C nggak negasi, C nggak negasi, E negasi. Nah, begini caranya.
Ini kan A itu sama dengan 0, pasti A itu A negasi semua. Nah, lanjut, di sini kan yang di batch pertama kan punya B ya. Berarti di sini kan B negasi dan C enggak. Loh, B negasi dan C enggak. Terusan kenapa ini E? Gak ada D-nya, nah gini cara bacanya. Ini kan kita kan pakai yang dan ya, yang titik ini di dalam kurung. Nah, berarti kita mencari kemungkinan yang dan atau yang titik. Jadi dan itu kan harus keduanya benar ya. Baru outputnya benar. Nah, kita cari di sini yang bernilai misal 1 sama 1, 0 sama 0 ya gitu ya. Nah, lanjut berarti ini kan kita pasti udah ketemu, saya udah tahu ya ini. Nah cara mencarinya gini. Ini kan baris pertama kan D ya. D ini sama D yang ini itu 0 dan 1, berarti itu bukan N atau nanti hasilnya OR. Nah, berarti yang di D ini 0 dan 0, nah itu kan dan ya pakainya karena dua-duanya benar. Atau N. Nah, berarti yang diambil itu cuman E-nya aja karena yang D-nya itu tidak sama atau bukan rumus N. Nah, berarti di sini nanti E negasi saya anggap sudah paham. Selanjutnya kesimpulan sistem digital merupakan sistem elektronika yang mempelajari dasar-dasar rangkaian digital, seperti merancang display 16 segmen yang menampilkan karakter sesuai dengan yang kita inginkan, yang prosesnya memerlukan implementasi gerbang-gerbang logika dasar, perencanaan rangkaian karakter yang kita inginkan, membuat tabel input-output dari rangkaian karakter yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa membuat rangkaian, namun bisa pula dengan menyederhanakan ekspresi atau fungsi boolean menggunakan keymap terlebih dahulu. Dan barulah kita membentuk rangkaian logika, sehingga membentuk display 16 segmen yang menampilkan karakter yang kita inginkan dengan bantuan simulator logisim. Nah, di sini kita langsung ke praktek menampilkan simulasi di logisim. Kita buka logisimnya. Ini input ya, input dari ABC itu yang 1 maka 1. Contoh misal di sini karakter pertama atau kedua ya karena satunya blank sih. 0. Nah ini P. Lanjut karakter yang ketiga itu U. Karakter keempat itu T. Dan selanjutnya sampai karakter 16. Saya anggap sudah paham. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.